Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Mustika Mutahara Magister Farmasi dengan nomor induk dosen nasional 1123039101. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selama 7 tahun menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di bidang pengajaran terdapat satu mata kuliah pokok yang selalu saya ajarkan setiap tahunnya. Mata kuliah tersebut adalah Farmakologi Dasar di program studi Diploma 3 Farmasi semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang mana seluruh SKS-nya merupakan pembelajaran teori. Mata kuliah Farmakologi Dasar ini membahas tentang dasar-dasar farmakologi, meliputi sejarah, definisi, bentuk sediaan obat, rute pemberian obat, dan istilah-istilah yang penting dalam farmakologi. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari tentang pengantar farmakokinetik, pengantar farmakodinamik, interaksi obat, dan juga kemoterapi untuk obat-obatan, antimikroba, antiparasit, dan anti jamur. Pada mata kuliah ini terdapat 5 capaian pembelajaran utama yang kemudian diturunkan menjadi 6 sub capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar farmakologi, meliputi definisi, sejarah, bentuk sediaan, rute pemberian obat, serta istilah-istilah penting dalam farmakologi seperti indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan toksisitas. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan konsep farmakokinetika obat. Kemudian, capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan konsep farmakodinamika obat. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu menggambarkan konsep interaksi obat. Dan capaian pembelajaran yang terakhir, mahasiswa mampu mengklasifikasikan obat yang digunakan sebagai antimikroba, antiparasit, dan anti jamur. Untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut, maka materi pembelajaran yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan capaian pembelajaran mahasiswa. Untuk optimalisasi proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan subcapaian mata kuliah. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning, Small Group Discussion, dan Cooperative Learning. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa baik secara mandiri maupun berkelompok. Metode ini juga dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan peer-nya di dalam kelompok, sehingga dapat melatih kemampuan mereka dalam mendengarkan aktif, mengemukakan pendapat, dan berbagi perspektif dengan orang lain. Sebagai dosen, tugas saya adalah menjadi fasilitator bagi mahasiswa dengan berupaya menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk slide, video, ataupun buku-buku yang menarik, mudah dipahami, dan juga mudah diakses oleh mahasiswa. Saya juga bertanggung jawab secara aktif terus-menerus memberikan umpan balik bagi setiap hasil pengerjaan tugas ataupun performa mahasiswa di kelas. Harapannya, melalui umpan balik yang saya berikan kepada mahasiswa menjadi termotivasi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan performa belajar ke depannya. Selanjutnya, untuk evaluasi kegiatan pembelajaran pada mata kuliah farmakologi dasar dilakukan melalui sistem penugasan, kuis, serta ujian. Untuk ujian sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ujian tengah semester
dan ujian akhir semester. Pembobotan untuk masing-masing evaluasi yang pertama adalah untuk penugasan. Untuk penugasan, bobot penilaiannya adalah sebesar 20%. Kemudian berikutnya untuk bobot penilaian pada kuis. Untuk bobot penilaian kuis adalah sebesar 30%. Selanjutnya, untuk ujian tengah semester, pembobotan nilainya adalah sebesar 30%. Dan yang terakhir, untuk ujian akhir semester dengan pembobotan nilai sebesar 20%. Dengan sistem penilaian yang berimbang antara penugasan, kuis, dan juga ujian, diharapkan mahasiswa dapat memaksimalkan proses belajar mengajar selama 1 semester dan tidak hanya terfokus pada saat ujian akhir saja. Demikian uraian singkat terkait mata kuliah farmakologi dasar. Video berikutnya adalah cuplikan dari proses belajar mengajar di kelas untuk mata kuliah farmakologi dasar pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah farmakologi dasar pertemuan kedua ya. Setelah minggu kemarin kita pertemuan 1 membahas tentang indikasi, kontraindikasi gitu ya, sejarah gitu ya terkait dengan farmakologi gitu. Nah, hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang efek samping dan toksisitas obat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan perkuliahan hari ini menjadi manfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk pasien kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Oke, Yanda adik-adik? Oh Yanda ada, oke. Yanda ada? Oke, Yanda ada. Oke, Anggun? Oke, ada. Lengkap ya? Kalau ada yang tidak lengkap, nanti seperti biasa ya, sipennya tolong dicatat di buku PWM-nya. Terus saya juga mengingatkan kontrak perkuliahan kita tetap berlaku seperti biasa. Next time kalau ada yang terlambat, aturan kita adalah maksimal terlambat 15 menit. Kalau terlambat, konsekuensinya adalah menghafal nama obat. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, hari ini seperti yang sudah ada di slide, teman-teman sudah melihat semua. Materi kita adalah tentang efek samping dan toksisitas obat. Kalau kita bicara tentang efek samping, kira-kira yang teman-teman bayangkan apa ya? Efek samping? Apa? Reaksi obat. Reaksi yang seperti apa? Seperti alergi. Oke, mungkin ada yang pernah mengalami gitu ya, setelah minum obat tertentu terus muncul alergi begitu ya. Oke, itu bisa jadi gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita bicara tentang lebih jauh tentang efek samping obat gitu ya, kita akan mereview sedikit karena ini nanti ada kaitannya dengan bahasan kita hari ini. Review sedikit materi tentang minggu lalu tentang indikasi dan kontraindikasi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan indikasi? Angkat tangan. Tuh gitu kebiasaan. Angkat tangan. Kalau borongan aja. Mau ya? Ya, angkat tangan. Coba bisa. Ya, silakan. Ya. Indikasi itu tujuan dari penggunaan obat. Oke. Tujuan dari penggunaan obat gitu ya. Jadi penggunaan obatnya itu untuk apa sih? Kondisi seperti apa sih? Gejala apa sih yang harus menggunakan obat-obatan tertentu? Oke, nah sekarang selain indikasi, ada satu lagi namanya kontraindikasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Kontraindikasi itu apa? Silakan. Oke, silakan, Yanda. Setahu saya Bu, kalau kontraindikasi itu adalah suatu kondisi pasien yang tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi obat tersebut. Ya, betul ya. Jadi kondisi pasien yang mana si pasien itu tidak dianjurkan ya, atau tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan tertentu, itu adalah kontraindikasi. Oke, sekarang
kita masuk ke bahasannya. Saya akan mulai bahasan kita hari ini dengan pertanyaan. Apakah Anda pernah menderita influenza? Ada yang sedang flu sekarang? Tidak ada. Kalau Pian pakai masker, apakah kamu sedang flu? Tidak juga. Karena mungkin kebiasaan selama COVID ya. Karena ngaruh banget loh itu. Lama-lama nyaman gitu pakai masker gitu ya. Bagian dari fashion. Style gitu ya. Ya. Oke. Influenza ini adalah penyakit yang mungkin umum ya, sering banget dirasakan sama kita gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sedang kena influenza, seperti yang pernah teman-teman alami, yang kalian lakukan apa biasanya? Istirahat, minum obat gitu ya. Minum obat apa biasanya? Misalnya Perstamol gitu ya. Oke, terus apa lagi, minum obat apa? Minum obat flu lah ya biasanya gitu ya. Nah, macam-macam lah mereknya, ada Neoseforte, ada apalah, Misagrip lah apa gitu ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lagi. Tending, teguring orangnya, lagi begawi teguring. Pernah nggak kamu merasa ngantuk setelah minum obat flu? Oke. Kira-kira kenapa? Kok ngantuk setelah minum obat flu? Samping dari obatnya. Tahu berarti bahwa itu efek samping. Nah, sekarang kalau tahu bahwa mengantuk itu adalah efek samping dari obat flu, sebenarnya efek samping itu apa sih? Berarti menurut teman-teman, saya tanya dulu. Ini kita belum masuk sih pembahasannya, tapi saya tanya dulu. Apa sih efek samping berarti? Reaksi yang tidak diinginkan. Benar, kamu tidak ingin mengantuk. Kalau lagi minum obat nggak pengen ngantuk sih Bu, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat sama-sama ya, apa yang dimaksud dengan efek samping. Oke, efek samping. Efek samping itu adalah reaksi atau efek dari obat yang di luar dari tujuan atau indikasi. Ya, di luar dari tujuan atau indikasi penggunaan obatnya. Tadi kenapa saya tanyakan kembali tentang indikasi? Kenapa minggu lalu saya ajarkan tentang indikasi? Karena hubungannya dengan ini. Kita paham dulu indikasi itu apa sih? Kapan sih kita harus menggunakan obat? Indikasinya apa? Gitu ya. Tapi ketika ada situasi dan kondisi kita mengkonsumsi obat sudah sesuai dengan indikasinya. Contoh, kamu flu, terus minum obat flu, sesuai indikasi nggak? Sesuai. Harapannya ketika minum obat flu itu menghilangkan gejala-gejala flu-nya. Gejala flu apa biasanya? Bersin, apalagi? Demam, pilek, sesak nafas. Harapannya setelah minum obat flu gejalanya hilang, betul? Betul. Nah, tapi gejalanya betul hilang. Cuman kok ada efek lain ya yang muncul di luar dari efek-efek yang kita harapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Contohnya apa? Ya mengantuk tadi. Nah, ini contoh efek samping yang cukup sering sebenarnya dan cukup familiar juga gejala-gejalanya mungkin untuk orang-orang. Yang pertama diare, ya diare. Kalau di sini contohnya akibat penggunaan Orlistat, ya. Jadi Orlistat ini obat yang biasanya digunakan untuk pada kasus pasien gangguan saluran kemih begitu ya. Tapi ternyata dia menyebabkan diare begitu. Sebenarnya diare nggak cuma karena Orlistat, yang lain yang bisa menyebabkan diare obat juga ada gitu, yang mungkin lebih sering teman-teman pakai antibiotik contohnya. Ya, antibiotik itu kadang-kadang ada beberapa kasus di mana dia menyebabkan diare. Kemudian disfungsi ereksi. Nah, ini khusus untuk laki-laki ya. Jadi kalau perempuan tidak bisa. Ya. Kemudian ini penyebabnya karena apa? Karena obat-obat antidepresan. Obat antidepresan ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk orang depresi, benar. Jadi kondisi obat-obat antidepresan ini biasanya menyebabkan efek merelaksasi otot. Nah, sedangkan untuk disfungsi ereksi sendiri kan dia menyebabkan otot kemaluan pria itu tidak bisa berdiri, begitu ya. Sehingga
ketika dia menggunakan obat antidepresan, yang terjadi adalah ya tadi disfungsi ereksi. Karena obat antidepresan itu menyebabkan otot-otot menjadi rileks. Ya, kalau rileks itu kan rasanya seperti santai, lemesin aja say, gitu kan ya. Nah ya itu, makanya lemes dia. Ya. Apakah efek samping pasti bersifat merugikan? Iya, oke. Ada yang iya, ada yang tidak. Oke. Sekarang yang iya kenapa? Karena mengganggu aktivitas. Oke. Bisa jadi karena tadi contohnya mengantuk gitu ya. Nah, mengantuk mengganggu aktivitas kalau lagi jam kuliah gitu ya, atau lagi bekerja kayak saya bekerja lagi ngajar tiba-tiba ngantuk gitu kan, tertidur kan nggak lucu gitu ya. Terus apalagi kira-kira alasannya kalau iya, kenapa iya? Kenapa? Oke, sekarang kalau yang tidak, kenapa tidak? Kenapa tidak? Pertanyaannya kan apakah efek samping pasti bersifat merugikan? Ada yang jawab, iya pasti merugikan Bu. Kenapa? Karena tuh pasti mengganggu aktivitas pada akhirnya, namanya juga efek samping gitu. Contohnya mengantuk tadi gitu ya. Oke. Kalau yang jawabannya tidak, kenapa? Emang ada efek samping yang menguntungkan? Ada? Apa? Contohnya? Oh, oke. Tadi Bu ada yang menambah nafsu makan gitu kan ya? Buat saya yang ingin meningkatkan berat badan itu menguntungkan Bu gitu ya. Ya, oke. Antihistamin tadi contohnya adalah dia efek sampingnya meningkatkan nafsu makan. Dan memang fakta lapangannya itu banyak kasus di mana orang-orang yang ingin meningkatkan berat badan menggunakan obat antihistamin tadi untuk membantu proses peningkatan berat badannya. Cuman the problem is ketika yang digunakan adalah obat antihistamin, mekanisme dia meningkatkan berat badan itu bukan dengan cara ya memang kita jadi sedikit banyak makannya lebih kencang, tapi yang paling utama itu adalah dengan cara menahan cairan di dalam tubuh kita. Sehingga yang terjadi, kalau kamu merasa setelah mengkonsumsi obat tadi kamu meningkat berat badannya, harapannya berat badan meningkat itu bukan karena lemak, ya kan? Tapi karena massa otot yang meningkat. Tapi yang terjadi adalah air di dalam tubuh yang meningkat. Jadi dia menahan lamak banyu di orang Banjar. Nah itu, jadi dia menahan cairan di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi jawabannya apa kira-kira? Apakah efek samping pasti bersifat merugikan? Masih tetap tidak juga gitu ya, tapi masih ada yang iya juga gitu. Oke, jawabannya apa? Efek samping obat itu bisa bersifat merugikan dan menguntungkan. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Nah, contohnya apa? Kalau yang tadi dicontohkan bahwa kemudian itu bisa meningkatkan berat badan. Sebenarnya kalau dari satu sisi seperti itu kita melihatnya ada benarnya. Tapi tadi kalau ditelaah lebih lanjut, sebenarnya itu justru berbahaya. Kelebihan cairan di dalam tubuh itu berbahaya karena itu bisa berpengaruh pada tekanan darah sebenarnya. Gitu. Nah, yang terakhir, bentuk efek yang ditimbulkan ini dipengaruhi oleh ya tadi semuanya, dosis, seberapa banyak toksin yang terpapar, kemudian kondisinya kita, dan juga seberapa besar paparannya. Oke. Nah, sebelum saya ngasih tugas, ada tugas untuk teman-teman gitu ya. Sebelum saya ngasih tugas, saya buka forum tanya jawab dulu. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, enggak? Saya mau nanya Bu, kan kayak ada orang pasien kanker gitu Bu, terus menjalani pengobatan kayak kemoterapi, terus efek sampingnya itu kayak kebotakan, itu kira-kira kenapa ya Bu? Oke. Tadi dicontohkan di depan ya, ada efek samping dari pasien yang menjalani kemoterapi yaitu kebotakan gitu ya. Kenapa kemudian pasien kemoterapi kok bisa botak gitu ya? Oke.
Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya putarkan sebuah video ya supaya teman-teman bisa mungkin lebih jelas begitu. Bentar. Oke, tadi Yanda bertanya kenapa kalau misalkan orang dengan kondisi kanker kemudian menjalani kemoterapi terus kemudian bisa biasanya gitu ya penampakannya itu kan mirip-mirip ya karena mengalami kebotakan gitu ya atau ya hair loss gitu, rontokan rambut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi gini, prinsipnya kanker itu terjadi karena sel di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita itu kan elemen paling kecil adalah sel, ya. Sel di dalam tubuh kita itu punya regulasi atau pengaturan. Di mana sel itu harusnya yang normal dia punya kecepatan membelah yang sama dengan sel lain. Ya, jadi sel itu ada ritmenya loh kalau membelah. Nah, sel kanker ini tercipta ketika ada sebuah sel yang ritme membelahnya tidak seirama dengan teman-temannya yang lain. Lebih cepat proses pembelahannya. Sudah gitu, lebih cepat proses pembelahannya, terus bandel. Bandel kenapa Bu? Bandel karena nggak bisa dihentikan. Di dalam tubuh, sel itu punya regulasi namanya apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Coba perhatikan kulit teman-teman. Kulit kalian itu kan ada masanya di mana kulit itu mengelupas. Sel kulit terluar kalian, kenapa bisa ada dakinya, gitu ya? Karena lapisan kulit terluar, sel kulit paling luar itu dia mengalami apoptosis, mati selnya. Kalau sel itu udah mati, ya tadi dia bisa kalau di sel kulit gitu ya, digosok jadi daki. Itu sel kulit yang mati. Nah, kalau di dalam tubuh, sel darah contohnya. Sel darah merah kita ada umurnya 120 hari. Jadi sel darah kita itu setelah 120 hari sel darah merah itu dia akan mengalami apoptosis, lisis, pecah, gitu ya, dan digantikan dengan sel darah yang baru. Nah, sel kanker nggak bisa begitu, bandel. Sudahlah ritme tidak sama, dikasih tahu tidak bisa. Ya, disuruh stop, apalagi nggak mau dia. Nah, ini saya punya visualisasi untuk teman-teman untuk memahami sel kanker ini. Oke, teman-teman silakan dilihat. Seperti ini adalah sel normal di dalam tubuh kita. Ya. Sel normal membelah dengan ritme yang sama. Ini adalah DNA yang ada di dalam sel, begitu ya. Nah, ketika kanker itu terjadi, biasanya akar penyebabnya adalah mutasi genetik. Sehingga ya, kerusakan di dalam DNA ini menyebabkan regulasi pembelahan dan penghentian sel tadi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ada DNA yang rusak. Ini adalah sel kanker. Perhatikan bagaimana dia membelah dengan kecepatan yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Cepat banget, laju sorangan. Nah, sehingga membentuk tumor. Ya. Membentuk tumor. Ciri khasnya seperti itu. Dan ini bisa berpindah dari satu titik ke titik lain lewat pembuluh darah. Ya. Ini contohnya adalah pada sel kanker payudara ya. Ya. Yang awalnya di payudara itu bisa berpindah jadi ke paru-paru, ke hati, ke tulang, ke otak. Ada mekanisme metastasis namanya. Bisa lewat pembuluh darah dia berpindah, bisa lewat jaringan limfatik. Ini kalau yang hijau ini jaringan limfatik.
ya. Makanya kenapa kalau orang kanker udah sembuh kadang bisa kambuh lagi. Sel kanker itu kecil, ya. Kadang-kadang sulit untuk memastikan semua mati. Nah, ini kalau dia diobati dengan penugasan untuk teman-teman. Jadi setelah perkuliahan ini saya minta teman-teman untuk membuat ya daftar 20 nama obat generik beserta indikasi dan kontraindikasinya dan juga efek sampingnya. Karena minggu kemarin kita udah belajar tentang indikasi itu apa, kontraindikasi itu apa. Jadi nanti silakan teman-teman cari gitu ya. Sumbernya boleh dari mana aja, dari buku, dari internet boleh, tidak masalah. Nanti template-nya sudah saya sediakan. Ya, silakan di-download di link ini. Kemudian tugasnya saya minta dikumpulkan melalui link yang sama. Jadi nanti silakan upload lagi ke sini. Selambat-lambatnya 1 hari sebelum pertemuan ketiga, ya. Oke. Kemudian ini oleh-oleh lagi juga untuk pertemuan ketiga. Saya sudah siapkan 1 buah video pembelajaran untuk nanti teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum kita kuliah pertemuan berikutnya. Bahasan kita minggu depan adalah tentang farmakokinetika obat. Di sini saya sudah memberikan video tentang farmakokinetika dari obat aspirin. Silakan teman-teman tonton dulu sebelum kuliah minggu depan gitu ya. Harapan saya nanti di perkuliahan minggu depan sebelum kita mulai kuliah, saya akan review terlebih dahulu dengan kuis. Ya, selesai. Nah ini videonya. Di sini bisa diputar di sini langsung atau kalian klik link yang di bawah itu ya. Itu nanti bisa masuk ke link videonya langsung yang bisa ada subtitlenya. Ya. Kemudian ini referensinya. Terakhir, see you next week. God bless you. Sekian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.